Teman-teman, selamat pagi. Kita ketemu lagi bersama saya di podcast Anak Medan. Anak Medan memang bukan kaleng-kaleng. Kali ini kita akan membahas tentang berita-berita yang masih tentang viral, yaitu tentang perihal PIK 1, PIK 2, serta PSN atau Proyek Strategis Nasional. Bahkan yang tak kalah hebohnya, apalagi teman-teman, pagar makan laut. Oke teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya. Goyangannya pagar makan tanaman, tapi yang paling heboh, sahabat-sahabat, pagar makan laut. Sampai hari ini dan detik ini belum sampai ke proses pengadilan atau proses hukum. Ya, jadi apa dan kenapa ini yang perlu kita telusuri oleh para sahabat-sahabat, para netizen yang selalu mendapat info maupun apabila konten saya masuk ke beranda sahabat-sahabat. Oke, sebelumnya kita dengar dulu apa ketegasan dari Pak Prabowo terhadap mereka yang sudah mempunyai bintang di pundak. Tunggu sebentar teman-teman. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus dengan yang pertama berani ketegasan Pak Prabowo ya di memberi hadapan nyawa para pati saudara TNI Polri untuk kepentingan bangsa dan negara. Bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. ya. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Nah, kita sudah tahu ya bahwasanya setiap Bapak Presiden dengan sedikit emosi, dia tentu dengan segala daya upayanya dimunculkannya melalui tekanan-tekanan volume untuk menyampaikan terlebih kepada para mereka yang sudah mempunyai bintang di pundak. Diingatkan Pak Prabowo agar bahwasanya bintang yang di pundak itu berasal dari rakyat, dan untuk itu bersedia berkorban bahkan mempertaruhkan nyawa untuk demi kepentingan rakyat. Nah, namun apa yang boleh kita lihat teman-teman, sampai saat ini bahkan kasus Bina Cirebon mulai lagi muncul ya. Mungkin kemarin ya ada mungkin dapat videonya ya, di mana kader partai PDI Perjuangan Pitaloka mulai mengangkat lagi kasus ini dan mengingatkan Polri. Dan ini juga nggak kalah hebatnya mengenai pagar makan laut, bahkan belum lagi PIK 1, PIK 2. Tapi untuk lebih jelasnya dan lebih kita pahami, coba kita dengarkan dulu dari sahabat kita atau Abangda Deddy Sitorus, kader partai PDI Perjuangan, yang mengingatkan. Sebentar kita putar. Kemudian dulu pertemuan pertama Ini dia, kita Pak Deddy Menteri, Sitorus, kader partai saya PDI mengatakan Perjuangan. bahwa tidak akan ada mungkin mafia tanah, Hajar, tidak Pak akan ada Deddy. konflik kalau tidak ada keterlibatan di insan BPN. Dan hari ini kan itu terbukti. Ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa sanksi berat? Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Karena ini kejahatan. Bukan malpraktek yang hanya berkonsekuensi sanksi. Ini saya kira perlu menjadi perhatian, Pak. Ya, termasuk yang di Surabaya dan sebagainya itu, termasuk yang Bekasi tadi. Kalau nggak bisa dibatalin, Pak, itu yang menerbitkan sertifikatnya, proses hukum dulu, Pak. Nah, ini dia teman-teman ya, dengan tegas Pak Deddy menyatakan di depan Menteri ATR BPN Nusron ya, menyatakan kemarin Pak Nusron menyatakan bahwasanya mereka sudah melakukan tindakan tegas terhadap pegawai BPN, yaitu dengan memecat 6 orang. Dan Pak
Deddy Sitorus menyatakan bukan ini yang diminta dengan ketegasan dan ini sanksi-sanksi berat, tetapi proses hukum apa yang telah mereka lakukan, karena ini sudah bisa dibawa ke pidana ataupun proses hukum agar bisa terbongkar siapa dalang dan otak sebenarnya. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Prabowo kemarin, bersih-bersih aparatur pemerintahan. Dan baru tadi lagi dikatakan supaya mereka yang mempunyai bintang harus menjaga rakyat agar rakyat itu nyaman dan jangan sampai terbelenggu. Begitu teman-teman, dukung channel saya dan subscribe, like, serta yang lainnya. Salam perjuangan merdeka.